Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini tanggal 23 bulan Juni ya, barusan aja tuh tadi sekitar jam 7, ya jam 7 sih. Itu ada acara perilisan resmi dari Poco F4 dan Poco X4 GT. Nah, tapi tunggu, ini masih perilisan yang global, belum yang Indonesia ya. Jadi jangan langsung kesenangan karena ini masih global, dimana biasanya memang global dulu, terus nanti nyusul kayak Singapura, Malaysia, terus baru ke Indonesia. Moga-moga untuk kali ini kita nggak ketinggalan ya minimal sama cepetnya lah sama kayak Singapura dan Malaysia. Nah, hari ini ada acara perilisan dari Poco F4 dan Poco X4 GT, dimana udah disebutkan spesifikasinya, speknya apa, dan harganya tentunya. Nah, langsung aja aku kasih harganya di depan. Pasti kalian kan sangat penasaran ya, harganya berapa sih? Kita mulai dari Poco F4 dulu. Di sini Poco F4 tuh ada dua varian, 6/128 dan 8/256. Untuk yang 6/128, varian terkecil ada di harga 5,4 jutaan. Untuk yang 8/256 itu ada di harga 399 euro, yaitu ada di 6,2 jutaan. Yang ke Poco X4 GT ya, ini ada di harga, untuk varian yang rendahnya itu ada di 8/128, ada di harga 299 euro, dimana harganya itu kalau dirupiahkan di 4,6 jutaan. Nah, lalu untuk varian tertinggi Poco X4 GT itu ada di 8/256, yaitu ada di 349 euro. Harganya kalau dirupiahkan ada di 5,4 jutaan. Tadi udah aku jelasin ya, ini adalah harga global, belum harga Indonesia, dimana biasanya di Indonesia itu nanti harganya akan ada di bawah harga global. Kalau yang kemarin, kasarannya ya, gambarannya, itu yang Redmi Note 11 Pro 5G itu di global, langsung harganya masih euro, itu sampai nyentuh ke 5 juta ya, mepet banget ke 5 juta. Dan sampai di sini kan 4,3. Jadi perbandingannya seperti itu, tapi saya masih belum tahu nih nanti bedanya harga di euro sama harga di Indonesia berapa, aku belum tahu. Tapi seharusnya dekat dengan harga seri sebelumnya di Poco F3 dan Poco X3 GT. Dan biasanya harga untuk perkiraan Poco atau Xiaomi di Indonesia, saya tuh selalu ikut harga dari Malaysia. Dan di sini baru aja Andri Harus ngabarin saya tentang sebuah banner yang berisi produk Poco F4 dan Poco X4 GT yang ada di Malaysia udah tertera dengan harganya. Untuk yang Poco F4 ini, yang 6/128 ada di 1.499 ringgit Malaysia atau sekitar 5.050.000. Lalu untuk varian tertingginya di 8/256 ada di 1.599 Rm ringgit Malaysia yang dirupiahkan jadi 5,3 jutaan, hampir ke 5,4. Jadi untuk harga Poco F4 ini perkiraannya di Indonesia akan sama atau mirip dengan seri sebelumnya di Poco F3, di mana ada di 5 juta untuk yang varian terdahnya dan 5,5 juta di varian tertingginya, atau mungkin bisa kurang lagi. Lalu untuk harga Poco X4 GT di Malaysia ini ada di harga 1.399 ringgit Malaysia untuk varian terdahnya di 8/128, di mana jika dirupiahkan itu ada di 4,7 juta. Lalu untuk varian tertingginya ada di 8/256, ada di harga 1.499 ringgit Malaysia yang jika dirupiahkan ada di 5.050.000. Jadi seperti harga globalnya, Poco F4 dan Poco X4 GT untuk yang varian terendah dan tertingginya ini mirip. Jadi kalian bisa beli Poco F4 dengan varian 6/128, harganya sama dengan Poco X4 GT di 8/256. Dan untuk harganya menurut saya sih bakal mirip dengan Malaysia, ada di angka 5 jutaan kurang atau lebih. Dan katanya ada bocor lagi dari halaman Lazada, katanya ini serius, ini beneran atau enggak ini? Ini ya bisa ditelaah sendiri. Jadi besok kemungkinan besarnya memang Poco F4 GT dan Poco F4 yang rilis dengan harga 5,6 untuk varian tertingginya seri Poco F dan 9 juta untuk Poco F4 GT. Wow. Nah, terus apa sih keunggulannya kedua handphone ini? Nah, kalau dari spek sih cukup menarik ini dari Poco F4 dulu ya.
Nah, kalau di Poco F4 ini dia udah pakai chipset yang sama seperti tahun lalu di Snapdragon 870 yang 7 nanometer prosesor dan pakai Adreno 650 sebagai GPU-nya dengan prime core-nya itu ada di 3.2 GHz. Ini chipset yang bagus, walaupun chipset lama, dia tuh istilahnya chipset yang paling efisien, yang paling stabil, yang paling balance. Saking balance-nya, itu mungkin chipset yang baru-baru agak susah untuk menjatuhkan Snapdragon 870. Jadi ini masih termasuk chipset yang bagus, walaupun bukan chipset yang baru. Tapi ini bagus kok, 870, beneran. Lalu Poco F4 dilengkapi dengan Liquid Technology 2.0 dengan LPDDR5, jadi udah bagus ya. RAM-nya, terus juga UFS storage-nya juga 3.1. Baterainya 4500 mAh, gede ya dengan charger di 67 watt yang bisa ngecharge 100% selama 38 menit. Desainnya dia juga slim dan cukup ringan di 195 gram, nggak sampai 200, dan ketebalannya 7,7 mm. Terus secara desain udah keren, udah pakai layar AMOLED juga, layar E4. Terus juga ada Dolby Vision dan Dolby Atmos, jadi secara visual dan audio udah bagus. Ada HDR10 Plus juga, dengan refresh rate mencapai 120 Hz dan touch samplingnya 360 Hz dengan True Color. Wow. Jadi komplit kalau ngomongin spek di Poco F4 ini. Selain itu juga ada optical image stabilisasi di kamera 64 megapikselnya dan tentunya udah 5G, dan untuk jaringan udah bisa semua karena ya ini udah jelas ya jaringannya di tahun ini tuh apa aja. Untuk yang 5G udah diterapin di semua handphone, jadi aman. Terus Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, terus dia juga 360 Hz touch sampling, terus dia ada X-axis linear motor, dual speaker. Wah, komplit deh pokoknya nih yang Poco F4 nih. Jadi dia benar-benar melanjutkan dari kesuksesan tahun lalu, di mana di sini ada upgrade dari sektor kamera ke 64 megapiksel dan ada optical image stabilisasi. Nah, terus chargernya juga lebih tinggi di 67 watt. Lalu untuk Poco X4 GT, nah ini adalah bintang yang saya tunggu-tunggu sih sebetulnya sih. Karena dia pakai chipset Dimensity 8100. Nah, apa sih istimewanya chipset ini? Chipset ini tuh bisa dibilang sekencang dengan Snapdragon 888. Cuma Snapdragon 888 ini memiliki masalah pada thermal, suhu, dan efisiensi daya. Jadi itu nggak keluar performanya, terlalu panas. Nah, sedangkan si Dimensity 8100 ini, dia ini udah keren banget. Istilahnya sekencang Snapdragon 888, tapi beres. Dari suhunya oke, dari penggunaan dayanya juga oke. Dan di sini udah ditulis ya, ini dimanufaktur oleh TSMC. Jadi dengan bangganya Poco malam ini nunjukin speknya ini TSMC 5 nanometer. Jadi kecil, kenceng, tapi untuk suhu dan dayanya udah bener deh, nggak kayak yang Snapdragon 888. Dia juga udah pakai CPU 4x Cortex A78 dengan 25% power efficiency. Terus juga sama dengan Poco F4 tadi, dia pakai Liquid Cool Technology 2.0. Wow. Dengan GPU-nya ARM Mali G610 dengan 42% power efficiency. Dan AnTuTu benchmark-nya, kalau kalian lihat di review-review HP lain tuh udah ada di 800 ribuan. Di sini ditulis 822 ribu. Dan RAM dan storage-nya juga udah pakai yang terbaik, LPDDR5, UFS 3.1. Jadi untuk Poco X dan Poco F, kalian jangan khawatirkan deh yang namanya hardware-nya. Mantep. Nah, lalu masalah display-nya, di sini Poco X4 GT itu membawa display tahun lalu, yaitu IPS LCD. Wah, IPS lagi. Tapi tenang aja, di sini IPS LCD-nya nih diklaim grade-nya ini the best. Dia udah 1 billion color, RGB pixel, DCI-P3, True Display, True Color, Dolby Vision dengan lebar 6,6 inch. Selain itu refresh rate-nya ada di 144 Hz. Jadi udah kenceng kayak Mi 10T Pro yang dulu ya. Dan ada 7 stage dynamic switch untuk ngatur refresh rate-nya. Ada DC dimming, ada hardware level low blue light, dimana IPS-nya ini diklaim akan layar blue light-nya akan lebih nyaman. Jadi kalian akan lebih aman mata kalian menonton sesuatu di layar ini tanpa harus membuat
layarnya jadi kekuning-kuningan kayak ke mode baca atau mode save mode ya. Dan untuk nits kecerahannya udah sampai 650 nits HBM dengan resolusi Full HD+. Wih. Jadi penasaran nih IPS-nya sebagus apa sih? Ya semoga sih minimal kayak Mi 10T Pro, karena Mi 10T Pro dulu udah bagus sih IPS-nya. Saya suka banget, di mata juga nggak pedih, mantep. Tapi kalau ini yang lebih baru pasti lebih bagus ya seharusnya ya. Terus baterainya nih gede banget, 5080 mAh. Bayangkan ya, 2-day battery. Dan ngecharge-nya itu pakai charger 67 watt juga, fast charging turbo charge, yang diklaim bisa ngecharge 100% dalam waktu 46 menit. Wow. Ini sih gila ya. Terus juga yang keren di sini Poco X4 GT adalah ada headphone jack. Wow. Handphone kenceng, layar bagus, ada headphone jack. Wah, ini pasti para gamer udah sangat happy banget deh. Chipsetnya juga relatif adem dan kenceng. Terus juga udah mengadopsi flat frame dan classy dan elegan. Terus ada X-axis linear motor sebagai vibrate getarannya ya. Dan udah dilengkapi dengan Dolby Atmos. Terus ada high-res audio dan high-res audio wireless. Dan tentunya udah dual speaker. Ada nih ternyata Dolby Vision dan Dolby Atmos-nya. Jadi secara spek ini sih paket komplit ya, ini ya, murah meriah ya ini ya. Ada untuk Poco X4 GT ada di 144 Hz, terus juga dia pakai MediaTek 8100. Terus juga chipsetnya tuh bagus, dari TSMC 5 nanometer, layarnya ada 1 billion color, terus dilengkapi dengan Liquid Technology 2.0. Terus juga UFS-nya dan RAM-nya juga seri yang bagus, LPDDR5 dan UFS 3.1. Chargernya 67 watt, dual speaker, baterainya 5080 mAh dengan kamera 60 watt megapiksel, tapi ini nggak ada OIS-nya ya. Dan ini triple kamera aja. Terus ada Dolby Vision, X-axis linear motor, dan Android 12 beserta MIUI 13. Wih, mantep gak loh? Nah, lalu masuk ke Indonesia kapan bang? Lalu kalau ditanya kapan Poco F4-nya, nah sebetulnya di akhir bulan ini saya tuh menyangka banget dan masih yakin banget nanti yang rilis adalah Poco F4 GT. Tapi surprisingly tiba-tiba barusan aja Poco ID tuh ngupdate di Instagramnya bahwa tanggal 30 nanti Fearless itu adalah Poco F4. Jadi antara dua kemungkinan nih, pertama tanggal 30 besok hanya ada Poco F4, atau saya yakin banget nih di tanggal 30 besok akan ada Poco F4 GT dan Poco F4. Nah lalu ditanya kapan nih bang Poco X4 GT-nya? Jujur saya belum melihat dan belum tahu sih ada TKDN Poco X4 GT di Indonesia. Cuma beberapa ada TKDN di Indonesia tuh produk Xiaomi, tapi tuh saya nggak tahu ini tuh produk apa. Nah siapa tahu nanti akan menjadi Poco X4 GT ya, who know. Nah untuk harganya di sini udah saya bilang ya, ini harga euro tadi. Kalau dirasa kemahalan tenang aja, karena Indonesia biasanya akan selalu lebih murah daripada harga global. Nah di sini yang menarik bisa kalian lihat ya, Poco F4 yang varian terkecil di 6/128 itu harganya sama dengan Poco X4 GT yang harganya yang variannya 8/256. Jadi yang Poco F4 yang 6128 itu sama kayak Poco X4 GT 8/256, ada di 5,4 juta, 349 euro. Nah jadi ini bisa kita jadikan acuan ya, mungkin harganya varian tertinggi dari Poco X4 GT ini akan sama dengan varian terendah Poco F4 kelak di Indonesia. Dimana kalau kita lihat harga yang dulu di Poco F3 yang varian terendahnya itu ada di harga 5 juta. Nah misalkan ini naik 5 juta jadi ke 5,1 atau 5,2 ya. Mungkin yang 8/256 akan ada di harga yang sama untuk yang seri Poco X4 GT. Tapi itu semua baru dugaan saya. Jadi untuk info selanjutnya saya sih bakal terus ngupdate di channel ini dan tunggu perilisan resmi dari Poco ID Indonesia. Jadi video ini ya cuma untuk gambaran aja sih, untuk nanti tuh Poco F4 dan Poco X4 GT itu kayak apa sih dan harganya seberapa sih. Jadi buat saya perkiraannya harganya seperti itu ya untuk harga euronya, dan harga di Indonesia seharusnya akan selalu di bawah harga euro. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Wah, Poco X4 GT nih. Menarik sih, Poco F4 nanti ada OIS-nya gitu kan. Jadi semakin perfect nih HP.
Cuma Poco X4 GT ini loh, Dimensity 8100, harga 5 jutaan di euro loh. Di Eropa 5 jutaan, di Indonesia wah, lebih hemat lah daripada brand sebelah yang garis 2 itu. Tapi ya memang ada penurunan sih. Bodinya jadi plastik dan layarnya IPS. Tapi ya nggak apalah ya, IPS-nya yang grade bagus. Penasaran nih kayak apa si Poco X4 GT?